Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tria Febriansyah, jurusan Teknologi Informasi, Teknik Komputer 2A. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang Pancasila secara historis, etimologis, dan terminologis. Yang kedua, landasan Pancasila secara historis dan kultural. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, tujuan pembelajaran Pancasila bagi perguruan tinggi. Dan yang terakhir, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa Kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam istilah arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Panca-Shilia dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Secara historis, perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dasar negara Republik Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Yang pertama yaitu oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945, naskah pembukaan alinea keempat pembedaan. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 18 September 1945 pada sidang PPKI, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat Pancasila resmi dan sah. Secara terminologis, PPKI segera mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum dalam rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan penyelenggaraannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tujuannya yaitu yang pertama memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar-dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai Pancasila
kepada mahasiswa sebagai warga negara Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan yang ketiga yaitu landasan Pancasila secara historis dan kultural. Yang pertama, landasan historis. Terbentuknya melalui proses panjang sejak zaman kerajaan, suatu prinsip tersimpul dalam pandangan dan filsafat hidup bangsa berupa ciri khas, sifat, dan karakter. Selanjutnya, nasionalisme Indonesia bukan dengan kekuasaan atau hegemoni ideologi, tapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah. Kuasa materialis Pancasila. Selanjutnya, landasan secara kultural. Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis pendiri negara. Di antaranya, yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Muhammad Hatta, yang keempat Mr. Supomo. Selanjutnya, landasan secara kultural. Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis pendiri negara. Di antaranya, yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Supomo. Sila-sila Pancasila merupakan hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai. Pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata liberalis, yang berarti bebas, merdeka, tak terikat, dan tak tergantung. Negara-negara yang menganut ideologi liberalisme antara lain Amerika Serikat, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Prancis, Jerman, India, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme merupakan sebuah ideologi dunia yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme. Komunisme adalah paham yang mendahulukan individu pemilik dan mengesampingkan kaum buruh. Paham komunis juga menyatakan semua hal sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai mutlak oleh negara tersebut. Negara yang menganut ideologi komunisme seperti Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Yang ketiga yaitu kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital yang artinya modal. Kapitalisme merupakan suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melaksanakan usaha yang meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Negara yang menganut paham kapitalisme ini adalah Inggris, Belanda, Spanyol, Australia, Portugis. Yang keempat yaitu anarkisme. Anarkisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu anarki, yang secara harfiah berarti tidak mempunyai pemerintahan. Ideologi anarkisme ini berkaitan dengan Mikhail Bakunin yang percaya bahwa kebebasan individu yang sepenuhnya bisa diwujudkan setelah negara dan lembaga-lembaga pemerintahan
lembaga-lembaga pendukungnya dihancurkan. Yang kelima yaitu sosialisme. Sosialisme berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial, yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1830. Sosialisme adalah paham yang menghendaki segala sesuatu itu harus diatur bersama dan hasilnya dinikmati bersama-sama. Dengan kata lain, sosialisme adalah paham yang menghendaki kemakmuran bersama. Negara-negara yang menganut ideologi sosialisme yaitu negara Eropa Barat serta Kuba dan Venezuela. Pembahasan yang terakhir yaitu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah melandanya wabah COVID-19 ini, kita sebagai warga negara memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita amalkan nilai-nilai Pancasila, baik untuk diri kita sendiri, mahasiswa, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan yang Maha Esa, maka kita seluruh bangsa Indonesia ini harus menerima dan harus betul-betul ikhlas menerima wabah virus COVID-19 ini sebagai bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya wabah ini, bagi saya sendiri atau sebagai mahasiswa, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, harus meningkatkan ibadah kita dan meminta kepada Tuhan yang Maha Esa supaya wabah ini cepat menghilang dari negara kita, dan menyadari kita semua bahwa kita ini merindukan untuk beribadah berjamaah pada masing-masing kepercayaan yang kita miliki. Selanjutnya, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi diri saya sendiri, yaitu dengan cara menyempurnakan atau mengadili diri saya sendiri dalam kesehatan, seperti memakan makanan yang sehat untuk mencegah menularnya virus COVID-19 tanpa menzalimi diri saya sendiri. Yang kedua, yaitu menahan diri untuk tidak keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian, supaya tidak memperparah penyebaran COVID-19. Selanjutnya, bagi mahasiswa, yaitu memberi kenyamanan kepada teman sejawat untuk memberi pemahaman bahwa bahayanya COVID-19 ini tanpa membedakan status, ras ataupun agama. Selanjutnya yaitu bagi anggota keluarga, kita harus melakukan sosialisasi kepada keluarga bagaimana bersikap baik kepada orang yang terjangkit COVID-19 tanpa menyudutkan, dan menerima pemakaman jika ada keluarga kita yang meninggal karena COVID-19. Selanjutnya, menjaga jarak dengan anggota keluarga jika rasanya terkena gejala atau melakukan isolasi diri. Selanjutnya yaitu bagi anggota masyarakat, memberi pemakaman kepada masyarakat memberi pemakaman kepada masyarakat yang terkena COVID-19, bahwa setiap orang tanpa kecuali harus menerima. Selanjutnya yaitu tidak menyudutkan anggota masyarakat yang terjangkit oleh COVID-19. Selanjutnya, pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Bagi diri saya sendiri, yaitu menghilangkan rasa egoisme dalam diri saya sendiri yang menganggap remeh tentang bahayanya COVID-19, yang merasa aman dan mematuhi perintah yang telah ditetapkan oleh pemimpin.
adanya rasa persatuan untuk menghilangkan COVID-19 ini di Indonesia. Selanjutnya, memberikan dukungan kepada tim medis untuk tetap semangat dan membantu orang-orang yang terjangkit dengan tidak menyudutkan tim medis dan menerima instruksi dari mereka untuk mencegah penularan ini. Bagi mahasiswa, yaitu menerima perbedaan ras, suku, ataupun menerima pendapat dalam mengatasi COVID-19 ini dengan teman sejawat kita, dengan tidak menyudutkan berbagai pendapat. Selanjutnya yaitu bersatu dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Bagi anggota keluarga, yaitu menerima sikap berbeda di anggota keluarga dalam COVID-19 ini, patuh maupun tidak patuh dan menyatukan dengan cara yang baik. Bagi anggota masyarakat, menerima perbedaan pendapat masyarakat, baik itu dalam hal agama, baik sholat di rumah ataupun di masjid, dan merubah pemahaman masyarakat yang menganggap remeh COVID-19 ini dengan cara yang baik. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi diri saya sendiri, jangan memaksakan kehendak sendiri. Pada saat melandanya wabah COVID ini, kita harus mematuhi peraturan yang ada, yang telah dimusyawarahkan, yang telah dibuat oleh pemimpin kita, itu demi kebaikan kita bersama. Selanjutnya, berpikir dan menyimbangkan antara dua sisi yang berbeda, yaitu dengan memfilterkan baik itu orang yang pro maupun yang kontra dalam pandemi saat ini. Selanjutnya, bagi mahasiswa, kita harus menerima hasil keputusan atau hasil musyawarah dari direktur kampus untuk melakukan kuliah daring dengan tidak bertatap muka dengan sesama mahasiswa ataupun sesama dosen agar menghindari penularan COVID. Selanjutnya, berpikir kritis dengan mahasiswa lain, bagaimana caranya kita menghadapi dan menyelesaikan pandemi ini. Bukan penggalangan dana. Jika tidak bisa membantu dengan tenaga, kita bisa membantu dengan donasi berupa uang atau bagi anggota keluarga, yaitu dengan bermusyawarah dengan anggota keluarga bagaimana cara kita menyelesaikan solusi COVID-19 ini. Sama-sama kita ketahui bahwa pandemi ini berdampak pada ekonomi keluarga atau menemukan jalan keluar dalam keuangan keluarga. Selanjutnya yaitu bermusyawarah dengan keluarga jika kita mempunyai tabungan lebih untuk membantu orang-orang yang terkena wabah dari COVID-19 ini. Selanjutnya bagi anggota masyarakat, yaitu kita harus ikut serta dalam rapat masyarakat dalam menghadapi solusi COVID-19 ini, seperti dengan cara yaitu melakukan penyemprotan desinfektan atau membagikan hand sanitizer. Selanjutnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi diri saya sendiri, yaitu tidak memandang seseorang itu tanpa membedakan status sosial dalam COVID-19. Yang kedua, tidak membedakan orang yang terkena dampak ini jika ingin memberikan bantuan. Misalnya, jika kita ingin memberikan bantuan kepada orang yang berada di dekat rumah kita, baik itu bukan keluarga kita ataupun keluarga kita harus membagikannya dengan sama, tidak boleh membedakan. Bagi mahasiswa, yaitu memandang sama semua teman
tanpa melihat status sosial dalam pandemi ini. Misalnya ada teman kita yang misalnya tidak boleh pulang kampung karena kampungnya itu di zona merah, maka kita harus memberi bantuan kepada teman kita yang terkena dampak. Kita memberi pemahaman kepada teman kita untuk tidak pulang kampung jika kampungnya berada di zona merah. Selanjutnya, bagi anggota keluarga, menerima sikap yang berbeda dan memberikan perlakuan yang sesuai posisinya kepada keluarga dalam pandemi ini, yaitu memberikan pemahaman kepada semua anggota keluarga untuk social distancing serta bahayanya COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu mengajarkan kepada anggota keluarga jika ingin memberi bantuan bagi yang terdampak harus sama rata. Selanjutnya bagi anggota masyarakat, yaitu dengan menyamakan seluruh anggota masyarakat dalam membagikan informasi mengenai bahayanya COVID-19 ini kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, serta memberikan sanksi jika memiliki sebuah aturan di masyarakat. Selanjutnya, yaitu memberikan sama rata kepada masyarakat yang terdampak bagi yang membutuhkan bantuan, itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya. Sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.